Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys and good morning. First of all, let's say thanks to Allah, give blessing and healthy so we can doing the study online today. And secondly, salawat and salam delivery for Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who bring us from the darkness into the likeness so we can learn Islamic education with the comfort. Okay, today we will learn about advertisement, but already know about advertisement because past we already learned about this, but the difference focus advertisement yang menawarkan jasa kepada orang lain untuk membantu atau mempermudah suatu pekerjaan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa service advertisement adalah salah satu iklan yang menawarkan jasa pada suatu pekerjaan dengan tujuan untuk membantu orang lain. Adapun iklan ini tidak hanya melalui tulisan namun juga melalui lisan atau audio visual yang kita sering lihat di TV contohnya, atau di TikTok lah, YouTube. Kemudian adapun contohnya itu kayak Grab atau Gojek yang menyediakan jasa antar, baik jasa ojek, pesan agar makanan, jasa antar barang dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada definisi service advertisement. Service advertisement atau iklan jasa adalah iklan yang menawarkan jasa pada pekerjaan. Iklan bisa berupa tulisan, lisan maupun audio visual yang sering kita lihat di TV, seperti yang saya katakan tadi. Oke. Fungsi. Oke. Contohnya kita lanjut ke fungsi advertisement. Sini ada giving an information, to influence or to persuade. Ketiga, to give the impression. Keempat, communication tool. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Give information atau dalam bahasanya sebagai pemberi informasi tentang disediakannya berbagai jasa untuk mempermudahkan pekerjaan. Kedua, to influence or to persuade. To persuade atau dalam bahasanya merayu atau merayu pembeli untuk tertarik untuk menggunakan jasa tersebut, seperti dengan memasang iklan-iklan yang menarik sedemikian rupa dan juga unik tentunya untuk membuat para customer tertarik. Oke, lanjut. To give information atau dalam bahasanya memberikan pesan yang bagus, dalam artinya kesan yang menarik sehingga para pelanggan selalu terngiang-ngiang dan mudah mengingat iklan jasa tersebut, seperti contoh ya, iklan Grab, Gojek Food, Grab Food, atau Lazada, Shopee, banyak. Oke, lanjut. Keempat, communication tool atau bahasanya sebagai alat komunikasi untuk menawarkan jasa yang disediakan untuk para calon customer. Oke. Sampai di sini paham? Oke, pasti paham sih. Kita lanjut. Sini ada generic structure of advertisement. Seperti yang adik-adik lihat, sini ada head,
yang berisi tentang nama jasa yang ditawarkan kepada customer. Ada body berisi tentang beberapa informasi tentang jasa servis yang ditawarkan. Kemudian ada kontak berisi tentang nomor telepon yang dapat dihubungi. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini ada contoh advertisement. Contoh yang adik-adik lihat di sini adalah gambar food delivery service advertisement atau jasa antar makanan. Kalau misalkan lapar atau mager kan, mager-magernya pasti ya di sini sih, pasti pesan-pesan. Nah, oke, saya akan menjelaskan di sini contoh pertama. Contoh pertamanya yang kita lihat ya, delivery food. Ini iklan menawarkan jasa untuk mengantar makanan yang kita pesan. Nah, ini service print advertisement. Oh, salah. Oke, kita lanjut dulu di sini. Nah, adapun contohnya itu kayak hotel misalnya. Kalau kalian mau pergi berlibur di luar daerah kalian misalkan, bisa gunakan jasa hotel untuk bermalam dengan fasilitas yang telah disediakan pihak hotel, seperti balkon, private swimming pool dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Ke service print advertisement. Di sini service print. Di sini juga ada jasa. Ini jasa service print advertisement. Nah, ini kalau misalkan ada tugas adik-adik yang mau di print, bisa langsung datang ke tempat print untuk print tugas-tugasnya. Ya, mungkin seperti itu. Kita lanjut. Laundry service advertisement. Laundry service advertisement ini cocok untuk digunakan untuk musim sekarang, karena musim sekarang ini musim hujan, dan ini sangat berguna sekali untuk jasa servis laundry. Servis ini berguna sekali untuk mengantar jemput pakaian. Jadi sekali lagi, jasa ini sangat membantu anak-anak kayak anak-anak kos atau anak-anak rumahan yang mager karena musim hujan, bisa menggunakan jasa laundry service advertisement. Oke, selanjutnya cleaning service advertisement. Cleaning service advertisement, servis iklan ini digunakan untuk membantu membersihkan rumah, dikarenakan kalian tidak dapat untuk membersihkan. Ada cara kalian yang dapat hubungi di sini, seperti yang adik-adik lihat, cleaning service-nya. Kalau misalkan kalian mager untuk membersihkan rumah, ya kalian telepon saja atau hubungi cleaning service. Misalkan klosetnya bermasalah, kalian serahkan kepada yang ahli. Oke. Di sini masih ada electrical service advertisement. Oh ya, service electrical advertisement bisa mengatasi korslet atau listrik yang ada di rumah kalian mati atau tiba-tiba mati. Bisa
langsung pasang instalasi ulang dan lain-lain. Berhubung dengan kelistrikan, karena kalau masalah listrik kalian harus serahkan kepada yang ahli. Oke, thank you. Sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Dan saya akhiri, billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. I do hope all of you are fine and can follow our lessons today, although in the virtual meeting. Well students, before I teach you, maybe the previous teacher or before me, you maybe strange, who is he? Okay, he is a student from Makassar Muhammadiyah University that do PPL in this school. Ya, jadi tadi itu adalah Mr. Hamzah. Dia adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang kebetulan melakukan PPL di sini atau P2K, yaitu melakukan praktek mengajar di sekolah kita. Oke, that's all about that. Talking about the service advertisement by Muhammad Hamzah. And for this time, I just want to addition or topic about the material. Oke, jadi itulah tadi Ananda sekalian materi tentang iklan yang berupa pelayanan atau jasa. Oke, in our learning today, dalam pembelajaran kita hari ini, we talking about advertisement. Ya, kita berbicara tentang iklan. What is advertisement? Oke. Nah, apakah advertisement itu sebenarnya? Kalian mungkin in your home or in your house, if you watching the TV, kalian menonton TV di rumah, there is sometimes advertisement after do or continue the film. Okay, we'll break with the advertisement. Jadi Anda sekalian, ketika Anda berada di rumah atau yang sedang lagi menonton film kah atau apa, biasanya itu diselingi dengan iklan. Oke, about the advertisement. The kind of advertisement there are two. Ya, jadi ada dua jenis iklan yang kalian bisa pelajari atau sering kalian dapatkan. It's about product of advertisement and service of advertisement. Jadi jenis iklan itu ada dua, iklan yang berupa produk yang pertama, dan yang kedua mengenai iklan tentang jasa atau layanan. For this time, focus about service advertisement. Jadi pelajaran kita tadi hari ini yaitu fokus pada iklan pelayanan atau jasa, ya, iklan jasa that offer or persuade someone to buy or to get the service, ya. Jadi iklan jasa ini adalah iklan yang menawarkan kepada publik, kepada masyarakat, yang mana if you sometimes cannot do or you can do the work, something happen in your home, it's about the electrical is off, or you need something to service your home because you are busy in your house, so you can call or get the service advertisement. So there are sometimes several kind or example of advertisement of service.
Jadi Ananda sekalian, jadi iklan jasa ini adalah suatu sistem atau layanan yang akan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mana yang tidak bisa dilakukan. Apakah itu karena faktor kesibukan ataukah faktor kurang pengetahuan tentang bidang itu. Contoh misalnya ketika mati listrik di rumah, Anandaku atau mungkin orang-orang di rumah tidak bisa memperbaikinya, otomatis membutuhkan orang yang lebih bisa atau yang ahli di bidangnya. So you can call the service or the company that can help you to postpone or to help you to solve your problem. Ya, jadi iklan jasa ini terkadang dibutuhkan oleh orang-orang yang ketika membutuhkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Oke. The service advertisement can like writing orally or audiovisual that we always see in the TV. Jadi contoh-contoh daripada iklan ini ada berupa tulisan, ada berupa lisan maupun secara audiovisual yang sering kita lihat di TV. Nah, what is the function of advertisement? Apakah fungsi daripada informasi atau layanan tadi ya, daripada iklan tadi? Yaitu giving an information, memberikan informasi di manakah Anda harus menghubungi atau mencari yang Anda butuhkan. Kemudian to influence or to persuade someone. Ya, jadi untuk mempengaruhi atau mengajak seseorang untuk menggunakan layanan jasa itu. Kemudian to give the impression, ya, memberikan pelayanan yang bagus. Kemudian as communication on tool, sebagai alat komunikasi dengan menggunakan alat-alat. Just now Mr. Hamzah have talked or explained about that material, but for this time I think it doesn't matter if I repeat again to make you more and more understand about the material. So it can help you to understand and can help you to do your task suitable with the topic about the service of advertisement. Ya, jadi tadi itu Mr. Hamzah sudah menjelaskan kepada anak-anakku semua tentang iklan jasa ini. Namun tidak ada salahnya saya mengulang kembali supaya bisa membantu Ananda lebih paham dan menambah pemahaman Anandaku semua tentang iklan jasa ini. Nah, there are generic structure of advertisement. Ada beberapa bagian-bagian daripada struktur daripada iklan itu. Yang pertama ada namanya head, ya. Head, ya, berisi tentang nama jasa yang ditawarkan kepada customer. Kemudian body, ada yang berupa bagian setelah kepalanya itu atau bagian atasnya itu yang mana berisi tentang nama jasa yang ditawarkan kepada customer atau pelanggan. Kemudian isi, ya, dia disebut body, beberapa informasi tentang servis yang ditawarkan. Contoh misalnya kelebihannya, kelebihan daripada pelayanannya mungkin cepat, rapi, teliti, dan sebagainya, ya. Kemudian yang terakhir there is contact, ya, ada namanya kontak, yaitu nama yang bisa dihubungi atau nomor telepon yang bisa dihubungi ketika Anda membutuhkan suatu iklan jasa. Nah, this is the example of advertisement. Ini adalah salah satu contoh iklan berupa jasa, food delivery service advertisement, ya. Ini adalah yang mungkin Ananda sudah terkenal apalagi dalam suasana Covid ini yang biasanya jarang keluar atau apa, jadi mungkin atau lagi sibuk sehingga tidak sempat masak di rumah. Okay, you may using the GrabFood, ya. Kalian bisa memesan GrabFood. Nah, GrabFood ini adalah salah satu example of service advertisement.
Nah, salah satu contoh daripada GrabFood ini adalah salah satu contoh iklan jasa yang menawarkan jasa kepada anandaku semua, kepada masyarakat yang lagi membutuhkan makanan yang mungkin lagi ditinggal sama orang tua, tidak dan ataukah ingin makan makanan yang lain bervariasi. Oke, kalian bisa menghubungi GrabFood ya. Itu adalah salah satu contoh service of advertisement. Kemudian service print advertisement ya, mungkin ketika di rumah kita tidak memiliki print, kita ada tugas sekolah and you need to print your task, kalian harus print tugasnya, so you need the service print advertisement. Kalian membutuhkan jasa tukang print atau fotokopi dan sebagainya. This is example of service print advertisement. Okay, next, laundry service advertisement. Ya, ini adalah juga salah satu contoh produk atau iklan yang berupa pelayanan ya, service berupa laundry, washing and laundry. Oke, mungkin karena terlalu sibuk atau apa tidak sempat mencuci, you may just bring your clothes to the laundry, and after that you can get the clothes is clean, neat and fragrant. Oke, kalian bisa mendapatkan baju yang sudah terlipat, sudah rapi, sudah disetrika dan harum tinggal dipakai. Nah, ini adalah jasa pakaian atau jasa laundry ya, untuk membantu anandaku dalam mengatasi masalahnya. Oke, mungkin lagi sakit atau lagi apa sehingga tidak sempat mencuci, maka kalian tinggal menghubungi laundry yang kalian percaya. Oke, sekarang itu jasa laundry ada yang antar jemput, jadi kalau tidak bisa dibawa ke tempat laundry, tinggal menelpon saja ya untuk datang mengambil. Nah, ini semua adalah contoh-contoh layanan iklan atau iklan berupa jasa yang bisa membantu ananda semua untuk mengatasi berbagai masalahnya. Oke, by this advertisement, dengan iklan ini, you can know what should you do after you get the problem about the service. Oke, jadi iklan-iklan jasa, iklan-iklan produk ini semua bisa membantu ananda untuk mengatasi masalahnya ketika tidak bisa melakukannya. Ya, inilah fungsi daripada iklan itu ya, membantu ananda ketika mendapatkan masalah di rumah, apakah itu karena sakit tidak bisa mencuci, karena sakit tidak bisa masak dan sebagainya. Maka ada layanan-layanan servis yang kalian bisa hubungi, yang mana kalian harus menyimpan. Yang paling penting adalah the name of service, nama-nama servis apa yang kalian butuhkan, beserta the contact or the number phone the service. Jadi ada dua hal penting yang ananda harus dapatkan atau fungsikan daripada iklan ini. Yang pertama adalah mencatat servis-servis apa saja yang anda butuhkan. Apakah itu laundry, apakah itu berupa makanan, apakah itu berupa jasa perbaikan listrik, perbaikan mesin cuci dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah nomor juga yang harus dihubungi ketika mendapatkan masalah itu atau membutuhkan bantuan. Jadi nomor yang bisa dihubungi. Kemudian alamat, the address ya. Kita juga terkadang harus tahu di mana alamat itu supaya ketika ada terjadi sesuatu ataukah mau membutuhkan yang lebih lagi, bisa datang langsung ke alamat service itu. Nah, this is also the example of service of advertisement. Jadi ini juga salah satu contoh daripada cleaning jasa layanan berupa tukang bersih-bersih ya, yang memang dibayar untuk membersihkan. Jadi if you need
if or you have money, you can pay the cleaning service. Beside that, you can help each other. Jadi sebenarnya kalau kita hubungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, anandaku semua, ketika mungkin mempunyai uang lebih, bisa menggunakan dengan saling membantu, dengan menggunakan jasa-jasa layanan yang sudah tersedia atau sudah kalian tahu tempat dan iklannya. Okay, I think that's about our meeting today. Before I close the meeting, sebelum saya tutup pembelajarannya, I'd like to remind you that there are 3 students of Makassar Muhammadiyah University that do the PPL here or P2K. Ya, jadi ada 3 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang melakukan praktek mengajar di kelas 9 ini. Yang tadi itu adalah Mr. Hamzah, and the next is Mr. Yahya, and then the next is Miss Nurul. Okay, Miss Nurul. Okay, for the next meeting, the Miss will teach you is Miss Nurul. Okay, jadi yang untuk pertemuan berikutnya Ananda yang akan mengajar itu talking about the product of advertisement. Ya, akan mengajar Miss Nurul tentang iklan produk ya. Tadi ini kan iklan jasa. Nah, kemudian iklan produknya akan dibahas oleh Miss Nurul untuk pertemuan berikutnya. And now you can take out your LKPD that have shared to you. Kalian bisa menaikkan LKPD-nya dan bisa mengerjakan soal yang diberikan. If you don't understand or there is something you don't know, please send your question in the chat room or my WA. Oke, jadi Ananda kalau misalnya dalam mengerjakan tugasnya atau LKPD-nya ada yang Ananda belum pahami atau belum dimengerti, bisa bertanya lewat ruang chat ini ataupun lewat WA ya. Oke, I think that's all our meeting today. I do hope always you are fine and can follow for the next lesson also. So I close by reciting Hamdalah Fastabikul Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting. Berapa menit nih Pak? Lewat nih Kak?